kita akan renungkan surah Roma pasal 5, teksnya ayat 12 sampai 21. Dan sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 12 sampai 14. Sebab seorang Adam dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut telah berkuasa atas semua orang. Paragraf yang kedua ayat 15 sampai 21. Oleh ketaatan satu orang, oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang menjadi orang benar. Satu orang itu Yesus Kristus. Kesimpulan hari ini, dosa menguasai dunia melalui seorang, ialah Adam. Namun buah itu bukan Adam yang pertama makannya. Sebenarnya Hawa lebih dahulunya, tetapi Adam bertanggung jawab. Adam menjadi gambaran Dia yang akan datang. Yesus tidak berbuat dosa apapun, tetapi Dia sendiri bertanggung jawab segala dosa dan maut di atas kayu salib. Satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Inilah anugerahnya Tuhan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kedua, Yesus Kristus menjadi sumber kuasa, kasih karunia, dan anugerah kebenaran. Melalui ketaatan Yesus, semua orang menjadi benar. Ketiga, kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ajaran tentang manusianya. Pertama, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Kedua, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ketiga, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini bukan melalui hukum Taurat sudah tambahkan dosa. Artinya melalui hukum Taurat mereka sudah mengertinya tentang dosa-dosa sendirinya. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan mengikuti seorang Adam, melainkan mengikuti jalan kebenaran Yesus dengan percayanya. Hanya kita harus mengikutinya, teladan Yesus Kristus. Untuk itu kita harus mengakunya kesalahan kita. Adamnya tidak begitu, ya, ingin menghindarinya dan ingin tidak mengakui dosanya. Nah, kita harus mengakunya. Kedua, menyatakan dosa Anda dengan hukum Taurat di dalam Alkitab dan bertobat dengan mengaku dosa dan kelemahan Anda. Itu sudah berikutnya dari satunya. Menyatakan dosa dengan apanya? Hukum Tauratnya. Itu di mananya? Di dalam Alkitabnya. Terus kita harus membaca dan merenungkan, dan dari itu kita harus bertobat dengan mengaku dosa kita dan kelemahan kita. Ketiga, menjadi teladan bagi sesama dan jemaat sebagai seorang yang taat kepada Yesus. Untuk itu juga menjadi teladan melalui mengaku dosa, melalui pertobatan, dan melalui menjadi orang yang lemah di hadapan Tuhannya. Inilah kita harus melihatkan sebagai teladan. Jadi PR praktek hari ini menyatakan dosa Anda dan dosa jemaat dengan renungkan firman, supaya bertobat dengan hati sesungguhnya. Harus menyatakannya dengan firman-Nya. Kadang-kadang kita hanya memberitakan Injil dan untuk diselamatkan, dan mereka akan berkembang, akan bersuksesnya begitu. Namun hamba Tuhannya harus menyatakan dosanya
tentang sendiri pun juga jemaat pun. Inilah dengan firman-Nya. Dan dibenarkan oleh anugerahnya dalam ketaatan kepadanya. Sebenarnya Yesus Kristus telah membenarkan kita dalam anugerahnya, kasih karunia-Nya. Namun pada waktu kita bertobat, mengaku dosa, dan taat kepadanya, kita jadi dibenarkan. Hari ini juga harus melakukan demikian itu. Yesus Kristus telah menanggung jawab untuk semua orang, sehingga kita tidak usahlah berpikir tentang semua orang. Sebenarnya keluarga pun tidak, hanya tentang sendiri. Dan bukan itu harus menanggungnya upah dosanya. Yesus sudah menanggung upah dosa. Kita hanya itu saja, mengaku dan menerimanya, aku sebagai orang yang berbuat dosa. Hanya pertobatan ini kita bisa dibenarkan. Harus menjelaskan ini kepada jemaat-jemaat juga. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.